Shalom dan selamat malam. Salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, dalam situasi dan keadaan apapun yang saat ini kita alami, mari tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Malam ini sehati dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelasis Pulau Jawa. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian dan syukur kita. Mari kita bersama-sama memohon tuntunan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita memuliakan Tuhan lewat pujian ini. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita berdoa untuk mendengar dan merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon ya Roh Kudus Engkau menuntun dan membimbing kami dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara bagi kami, bagi keluarga kami, bagi persekutuan kami. Apa mau dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Berkati hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu malam ini ya Tuhan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 5-10. Firman Tuhan berbunyi, "Lalu datanglah Izabel istrinya dan berkata kepadanya, 'Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?' Lalu jawabnya kepadanya, 'Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikanmu kebun anggur kepadamu. Sebab gantinya,' tetapi sahutnya, 'tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu.' Kata Izabel istrinya kepadanya, 'Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu.' Kemudian ia menulis surat atas nama Nahab, memeteraikan dengan materi raja. Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua
dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dengan surat rakyat. Suruhlah jaga 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merenungkan firman Tuhan malam ini, tema kita yakni belajar dari Ahab dan Izabel. Saudara-saudara yang kekasih, kita masih mengingat tentunya kisah Nabot yang menjadi perenungan firman Tuhan beberapa hari yang lalu. Kita ketahui bahwa ternyata Nabot tidak mau memberikan sebidang kebun yang diinginkan oleh Ahab, walaupun dengan nilai tukar yang jauh lebih menguntungkan. Karena bagi Nabot ada hal yang sangat prinsip, lebih daripada sekedar tanah yang akan diberikan oleh Raja Ahab kepadanya sebagai nilai tukar. Ada prinsip yang tentunya bagi Nabot harus dipertahankan, yakni prinsip iman, bahwa tanah yang dimilikinya adalah tanah pusaka yang diberikan oleh Tuhan kepada nenek moyangnya. Nah, ternyata harapan dan keinginan Raja Ahab untuk memiliki tanah itu dan tidak dipenuhi oleh Nabot menjadi sebuah persoalan yang begitu besar bagi diri Ahab. Ia ingin memilikinya namun tidak diberikan. Gelisah dan gusar atau penasaran begitu melingkupi diri Ahab pada saat itu. Dan dalam situasi yang dialaminya, istrinya Ratu Izabel datang dan mempertanyakan apa yang membuat Raja Ahab menjadi gelisah. Ketika itu disampaikan, Ratu Izabel atau istrinya memberikan solusi yang luar biasa, yang kiranya menjadi jalan keluar yang terbaik bagi Raja Ahab untuk dapat memiliki tanah yang dimiliki oleh Nabot. Izabel merancangkan sebuah rancangan jahat untuk dapat memiliki tanah itu dan menegaskan kepada Raja Ahab, bagaimana mungkin engkau seorang raja tidak dapat memiliki, padahal engkau adalah raja yang berkuasa atas bangsa ini. Tentu engkau dapat memiliki kebun Nabot itu dengan kuasa yang ada pada dirimu. Ia bahkan menyuruh Raja Ahab untuk tenang saja, dan ia merancangkan rancangan jahat agar Nabot dapat mati. Dan memang rencana itu terlaksana dengan baik, berhasil, dan Ahab dapat memiliki kebun Nabot itu. Namun saudara-saudara yang kekasih, adakah Tuhan berdiam dengan situasi atau tindakan yang dilakukan oleh Ahab dan Izabel atas diri Nabot? Saudara-saudara yang kekasih, kita dapat menelusuri kisah ini dan mendapati bagaimana akhir hidup dari 2 orang ini. Keadilan Tuhan dinyatakan, baik Ahab maupun Izabel mati dengan cara yang begitu tragis. Di sini kita dapat melihat bahwa Ahab adalah tipikal orang yang begitu tamak, yang begitu serakah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dalam kehidupannya. Dan Izabel adalah tipikal orang yang menghalalkan segala cara untuk dapat mencapai akan apa yang dikehendakinya. Ini 2 karakter yang tentunya kiranya tidak terjadi
pada diri kita, saudara-saudara yang kekasih. Dan kita juga tidak menginginkan kehidupan kita berakhir dengan tragis oleh karena tindakan, oleh karena kesalahan kita. Isabel adalah orang Sidon yang menyembah kepada berhala. Dan oleh karena tindakannya, membuat bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab juga terjerumus ke dalam penyembahan-penyembahan berhala. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengalaman-pengalaman dari Ahab dan Isabel ini, tentunya banyak hal yang bisa kita petik. Salah satu poin yang mungkin bisa menjadi perenungan bagi kita semua, bahwa peran Ahab sebagai raja ternyata dia tidak mampu juga memimpin keluarga. Dan Isabel tidak mampu menjadi istri yang menghormati posisi dan peran suaminya sebagai raja dan mencampur adukannya dengan urusan pribadinya, keinginannya dan emosinya. Relasi suami seperti ini berdampak pada penguasaan tanah, bahkan orang lain harus dikorbankan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini juga kita mendapati tentang model relasi kehidupan keluarga Ahab dan Isabel ini menjadi sebuah problema atau masalah dalam kehidupan keluarga. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ada suami-suami yang sangat lemah dalam leadership karena ketidakmampuannya dalam bekerja dan mengambil tanggung jawab keluarga. Sebaliknya, ada istri-istri yang mengintervensi terhadap pekerjaan suami dan menguasai kepemimpinan suaminya. Rule dan relasi suami istri ini tidak berfungsi secara benar. Dan jelas ini akan menghancurkan kehidupan keluarga tersebut dan berdampak buruk bagi anggota keluarga yang lain. Saudara-saudara, kisah Ahab dan Isabel menjadi peringatan bagi kita untuk membangun role atau relasi perkawinan yang sehat dan baik. Ada pemilihan yang jelas antara relasi suami istri dalam kehidupan keluarga. Di mana batasan-batasan seorang suami berperan, di mana batasan-batasan istri menyatakan tanggung jawabnya. Ini dua hal yang harus diatur dan ditata dengan baik dalam kehidupan keluarga. Kalau masing-masing tidak berperan pada role dan tanggung jawab yang sepatutnya, maka tentunya ini akan mengakibatkan sebuah kondisi dan keadaan yang tidak menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga. Sungguh berharga akan pembelajaran, pengalaman Ahab dan Isabel dalam firman Tuhan pada malam hari ini, saudara-saudara yang kekasih. Kiranya dengan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan, kita dituntun dan terhindarkan dari perilaku-perilaku yang demikian, ketamakan dan menghalalkan segala cara, dan tidak adanya batasan-batasan untuk bagaimana menghargai tanggung jawab pada diri masing-masing, khususnya peran di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kiranya ini menambahkan hikmat bagi kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan. Namun langkahku tegak
esok. Mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Banyak hal yang boleh kami pelajari dan kami renungkan dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hikmat dan kekuatan lewat firman malam ini. Tuntun dan kuatkan kami ya Roh Kudus, agar kami senantiasa mengedepankan apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Tidak menjadi tamak dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupan kami, apalagi dengan mengorbankan orang lain. Mampukan kami untuk dapat menciptakan dan membangun relasi yang baik dalam hubungan sebagai ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam segala harapan dan kerinduan-kerinduan kami, bahkan di tengah-tengah pergumulan kami. Mohon kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan keluarga kami. Kami terus juga mendoakan saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Saudara-saudara kami dalam berbagai-bagai persoalan pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan adalah pengharapan bagi kami dalam menjalani hidup ini, dalam segala perjuangan dan pergumulan-pergumulan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kami lebih jauh pada malam hari ini. Dalam waktu istirahat tidur malam kami, Tuhan kiranya Engkau melindungi kami, memberikan kekuatan dan pemulihan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Atas nama Gereja Toraja Jemaat Warakas, kami mengucapkan terima kasih untuk kebersama-samaan kita dalam persekutuan di dalam Tuhan. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, karena Tuhan menyertai kita. Shalom dan Bongi Melo.